Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Jamaah sholat subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia karena iman dan Islam yang senantiasa melekat di dada kita. Mulia karena kita istiqomah dalam taat. Mulia karena kita dijauhkan dari berbagai bentuk maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih dianugerahkan nikmat sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, dan bisa hadir di majlis ilmu setelah kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat oleh Allah sebagai amalan salih. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngaji kita pagi hari ini diawali dengan kami menukil satu pesan indah dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami nukilkan dari kitab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Dalam kitabnya beliau menukil sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun jawahiru fi jismi bani Adam yuzaluha arba'atu asya, ammal jawahiru fal aqlu wad din wal haya wal amalus salih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 permata dalam tubuh manusia. Berarti kita semuanya insya Allah dapat semua permata ini, Pak. Tapi 4 permata ini dapat hilang karena 4 hal yang lain. Maka harus waspada. Jangan sampai kita dikasih sesuatu yang sangat berharga, karena nggak tahu itu berharga, digampangin, Pak. Nggak dijaga, nggak dirawat, nggak dipertahankan. Akhirnya rusak, hilang di tengah jalan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa saja 4 perkara yang nilainya lebih mahal dari permata ini? 4 permata yang dianugerahkan oleh Allah di dalam tubuh manusia. Ammal jawahir, dan adapun 4 permata tersebut adalah fal aqlu. Yang pertama adalah akal. Kita dianugerahkan oleh Allah akal. Subhanallah. Akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah kepada kita sebagai manusia. Nah, kemudian nanti ada sifat malu, di mana sifat malu adalah pengendali. Dan amal soleh adalah buah dari akal ketika mampu memahami agama dengan benar, dengan mengendalikan berupa sifat malu yang Allah anugerahkan tadi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akal menjadi pemimpin dalam tubuh kita. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh setiap manusia untuk memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patut dan mana yang tidak patut, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Dalam kitab Naswaihul Ibad, Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan akal dengan simpel. Jauharun ruhaniyun. Akal itu adalah permata ruhani. Khalaqahullahu ta'ala muta'allaqan bibadanil insani yu'rafu bihil haq wal batil. Ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia yang fungsinya untuk mengetahui sesuatu yang hak dan
yang batil, itu akal. Dan kita alhamdulillah sebagai manusia semuanya dianugerahkan akal ini semuanya tanpa kecuali Pak. Maka harus benar-benar dijaga, jangan sampai hilang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hilangnya akal oleh apa? Dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menghilangkan akal sehatnya kita adalah sifat marah. Fal ghadabu yuzilul aqla. Marah, emosi dapat menghilangkan akal. Coba tanyakan pada diri kita sendiri masing-masing, Pak. Benar nggak itu? Marah bisa menghilangkan akal sehat. Nah, maka kita harus punya sesuatu yang harus menjadi peredam marah. Marah, lawan katanya apa, Pak? Marah. Marah, emosional, lawannya apa? Tuh sabar. Sabar kan paling enak diomongin, Pak. Paling berat dijalanin. Betul nggak sih, Pak? Sabar, lu yang ngomong gitu. Katanya kan itu kalau lagi dinasihatin. Sabar. Jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabar, saya sedikit biar kita bisa berbanding ya. Kita dianugerahkan oleh Allah akal. Akal sehat kita bisa lenyap, bisa hilang oleh sifat marah. Nah, agar kita tidak gampang akal kita rusak oleh sifat marah, maka kita harus punya sifat sabar. Sabar berasal dari bahasa Arab sobaro yasbiru, yang artinya menahan. Sabar itu aslinya menahan. Sedangkan secara istilah sabar itu adalah menahan diri dari berbagai macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai atau malah sebaliknya dibenci. Maka sabar bisa diartikan lebih luas lagi adalah menahan diri agar tidak mudah marah, tidak mudah berkeluh kesah, tidak mudah benci, tidak mudah dendam, tidak mudah putus asa. Kemudian melatih diri dalam ketaatan dan membentengi diri agar tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lumayan panjang agar kita lebih bisa memahami tentang makna sabar. As-sabru salasun, kata Rasulullah di dalam sebuah hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru salasun. Sabar itu ada 3 bagian. Yang pertama, fasabrun alal musibah, sabar atas musibah. Wasabrun alat ta'ah, dan sabar atas taat. Sabar ketika melaksanakan ketaatan. Kemudian wasabrun anil ma'siyah, sabar ketika menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Nah, biar tahu kadarnya, Pak. Dari 3 sabar ini, sabar dalam menghadapi musibah, sabar ketika taat, dan sabar ketika menghadapi maksiat, ternyata derajatnya itu beda-beda. Nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu beda. Faman sabara 'alal musibah, dalam hadis berikutnya menjelaskan, barang siapa sabar dalam menghadapi musibah, hatta yuraddaha bi husni azaiha, kataballahu lahu 300 darajatin bainad darajah ila darajah kama bainas sama'i ilal ard. Kata Nabi, barang siapa bersabar dalam menghadapi musibah sehingga dikembalikannya dalam keadaan baik atas apa yang menimpa dirinya. Maksudnya apa? Dia ridha, dia ikhlas atas bala yang diberikannya, maka Allah akan menulis baginya salasami'ah, apa itu? 300 darajatin, 300 derajat. Dan hebatnya bainad darajah ilal darajah, antara jarak setiap derajat itu ma bainas sama'i ilal ard, jaraknya antara derajat dengan derajat yang lain itu antara langit dan bumi.
sementara itu ada 300 derajat. Oh subhanallah, nggak usah dibayangin Pak, nggak kebayang. 300 derajat, 1 derajat itu jaraknya antara langit dan bumi. Itu hadiah untuk siapa? Orang yang sabar ketika menghadapi musibah. Karena memang tidak mudah Pak. Tidak sedikit orang yang ketika dapat musibah itu gampang sekali cerita ke semua orang. Ketika diuji oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, itu biasanya manusia itu senang banget cerita. Bahkan bila perlu semua orang tahu kalau dirinya lagi menderita, lagi susah. Nah, beda kalau sebaliknya, lagi dikasih senang, lagi dikasih anugerah, kelapangan, kesuksesan, duit banyak. Bila perlu orang lain nggak tahu. Bahkan jangankan orang lain yang jauh, kadang orang yang di sekitar yang paling dekat pun nggak tahu. Nggak perlu tahu. Itu sih bukan jamaah Asmaul Husna yang jauh di sana lah ya. Jadi pantas kalau Allah kemudian menggambarkan di surah Yunus ayat ke-12. Salah satu perilaku manusia itu kalau lagi ditimpa kesusahan itu. Ini sering saya nukil ini dan saya nukilkan kembali biar ingat. Wa idza massal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna 'anhu dhurra marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila manusia ditimpa durrah, apa itu durrah? Kesusahan, sesuatu yang tidak menyenangkan, bahasa lainnya musibah lah ya. Da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Mereka itu memohon kepadaku, meminta kepadaku, berdoa kepadaku, menangis datang kepadaku, kata Allah. Li jambihi aw qa'idan aw qa'ima, dalam keadaan berbaring, duduk dan berdiri. Artinya apa? Orang itu biasanya kalau lagi susah, Pak, kalau lagi ketimpa musibah, kalau lagi ketimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, eling sama Allah itu lagi berbaring, duduk, berdiri, eling Allah. Itu saya hanya membacakan aja Pak, jangan marah sama saya. Saya membacakan ayat ke-12 dari surat Yunus. Ketika lagi diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, eling pokoknya, eling, rajin sholat, bukan hanya yang wajib, qobliyah ba'diyah dikerjakan, duha dijalanin, tahajud, dibela-belain, subhanallah. Datang ke majelis ilmu, kemana-mana dia mencari nasihat dari para kiai, dari para ustadz. Bagus sih, bagus. Daripada ke dukun, ya kan, datangnya ke ustadz. Nah, tapi kebanyakan itu elingnya luar biasa, sadarnya luar biasa, agar segera diangkat kesusahannya. Dan digambarkan oleh Allah, falamma kashafna anhu durrah, maka ketika kemudian Allah angkat kesusahannya itu, yang dulu sempit jadi lapang, yang dulu susah jadi senang, yang dulu sakit jadi sembuh, yang dulu gagal dari sukses, yang dulu bukan siapa-siapa jadi punya apa-apa. Marra ka'allam jad'una ila durrim massah. Kebanyakan itu manusia itu marra. Marra itu apa? Kalau bahasa Arab letterleknya marra itu lari. Nah, yang dimaksud di sini adalah lupa diri. Kebanyakan kalau udah sukses lupa diri. Itu Allah yang bilang Pak, menggambarkan sifat jeleknya manusia. Kalau dikasih susah, eling, kalau dikasih seneng, berpaling gitu loh. Subhanallah. Marra ka'allam yad'una ila durrim massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Nah, itu maka ujiannya kalau kita sabar tertimpa musibah, datang kepada Allah bukan hanya ketika susahnya saja, justru ketika lapang pun lebih rajin, ketika lapang lebih sadar bahwa kita lagi diuji, layaknya ujian yang Allah anugerahkan kepada Nabi Yunus Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diuji dengan kekayaan, beliau mengatakan apa? Hada min fadli Rabbi. Ini semua adalah anugerah dari Allah. Liyabluwani, untuk mengujiku, adakah aku termasuk ashkura am au akfur? Adakah aku termasuk orang-orang yang ahli bersyukur atau sebaliknya? Aku adalah orang-orang yang
yang kufur. Maka hadiahnya istimewa memang. Hadiah orang yang sabar ketika ditimpa musibah dan sadar semuanya itu dari Allah, ridho atas segala yang ditimpakan atas dirinya, entah sakit, penyakit, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Dapat hadiahnya adalah Allah tetapkan 300 derajat kemuliaan, dan setiap derajat dengan derajat yang lain jaraknya antara langit dan bumi. Subhanallah, memang luar biasa. Selanjutnya, waman sabara 'ala ta'ah, dan siapa yang sabar atas ketaatan, ketika melaksanakan taat itu sabar. Salat ya yang khusyuk, yang tumakninah, bukan buru-buru, tidak cepat. Memang melaksanakan ketaatan ya butuh kesabaran. Lah, ibadah apa saja butuh kesabaran. Apalagi ibadah haji yang kemarin baru pada selesai menunaikan ibadah haji, yang Allah kasih kesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini. Ibadah haji itu butuh kesabaran yang luar biasa. Semuanya dituntut sabar. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Maka janji Allah, kataballahu sittami'ati darajah, Allah akan menghadiahkan untuk orang yang sabar dalam taat 600 derajat. Ma baina darajah ila darajah kama baina tukhumil ardi ila muntahal arsh. Jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain untuk mereka yang sabar ketika melaksanakan taat adalah seperti jarak antara langit dan sidratul muntaha. Subhanallah, gak bisa ngebayang Pak ya. Dan memang sabar ketika melaksanakan taat itu memang gak mudah. Lebih untuk ketika kita kepengen merasakan nikmatnya ibadah, itu harus benar-benar sabar. Dan semua itu harus butuh ilmu Pak, harus butuh ilmu. Makanya kita jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Datang satu majelis ke majelis yang lain, dari satu narasumber ke narasumber yang lain, dari kiai ke kiai yang lain, dari ustadz ke ustadz yang lain, untuk memberikan bekal bahwa ketika kita taat itu harus benar-benar memahami apa yang menjadi ketaatan kita, hingga nilai sabarnya menjadi derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, waman sabara 'anil ma'siyah, ini lebih berat Pak. Dan barang siapa sabar dari perbuatan maksiat, kataballahu lahu tis'ami'ati darajah, maka Allah akan menganugerahkan 900 derajat. 900 derajat. Ma baina darajah ila darajah kama baina nukhumil ardi ilal muntahal arsyil marratain. Jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain seperti jarak antara bumi dan arsy, muntahal arsy sampai mentoknya arsy marratain, 2 kali lipat. Subhanallah, luar biasa. Itu hadiah untuk orang-orang yang sabar, lawan daripada emosional atau ghadab. Bahasa Arabnya ghadab, bahasa kitanya marah. Nah, karena marah itu bisa menghilangkan akal yang merupakan permata yang sangat berharga untuk kita sebagai manusia. Jangan sampai rusak apalagi hilang. Na'udzubillah. Yang kedua, permata yang kedua adalah ad-din, agama. Kita bersyukur Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih bersyukur bagi yang sudah Islam, karena orang tua kita sudah Islam. Karena apa? Sejatinya kita semuanya diciptakan itu kekal Pak. Hati-hati Pak. Jarang yang paham di sini. Maka saya perlu mengingatkan. Sejatinya kita semuanya diciptakan oleh Allah kekal. Masa sih? Ruh itu kekal Pak. Kalau toh mati, itu hanya pindah alam, bukan mati ruhnya. Hati-hati makanya menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tidak benar, agar kita termasuk insya Allah orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Allah anugerahkan kita agama, dan agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal yang sudah ada pada diri kita
sebagai manusia untuk menerima hal-hal yang baik, yang layak, yang pantas. Agama menjadi pedoman bagi manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsu. Nah, saya sering guyonan, Pak. Tapi ini guyonan, jangan terlalu serius ya. Yang poin ini. Yang punya nafsu itu perempuan doang, Pak. Bapak-bapak nggak punya nafsu, tenang aja. Loh, serius, Pak. Ya. Yang sering kita sebut itu hawa nafsu atau bapak nafsu. Iya kan? Jadi yang punya nafsu itu ibu-ibu doang. Iya. Bapak nafsu nggak ada. Adam nafsu nggak ada. Adanya hawa nafsu. Gitu. Ini guyonan, Pak, jangan serius. Jangan terlalu serius, pagi-pagi udah terlalu serius. Baik. Jadi Allah menganugerahkan kita agama itu luar biasa. Dan saya bersyukur, kita semua wajib bersyukur kita dikenalkan dengan agama yang paling benar, yang Allah ridho dengan agama Islam ini. Maka bersyukur kita harus menjaga agama ini dengan apa? Dengan memperbanyak ngaji untuk memahami agama yang kita yakini ini. Karena apa? Agama juga harus dengan ilmu, Pak. Dan itu apa? Dengan akal sehat yang mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif. Kita manfaatkan akal ini untuk mengaji dan mengkaji ilmu agama agar kita bisa benar-benar memahami agama yang hanif, yang lurus, yang mampu memberikan ketenangan batin dan dapat melahirkan sifat pengendali yang nanti yang harus kita miliki semua-muanya, yakni sifat malu, yaitu sifat yang ketiga, permata yang ketiga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama yang kita yakini ini yakni Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Tapi jangan cuma sekedar bangga, alhamdulillah aku sudah Islam, tapi tidak memahami. Makanya saya bersyukur kok majelis kajian subuh salah satu di pekan Ahad setiap akhir bulan ini mengkaji tentang tauhid. Saya bersyukur banget. Paling tidak Aziz sendiri yang menyampaikan materi itu, dan Bapak Ibu mudah-mudahan semakin menambah bekal pemahaman tentang agama. Memahami Allah yang kita ibadahi setiap saat. Kenali Allah dari sifat-sifatnya. Kenali Allah dari ciptaan-ciptaannya. Kenali Allah dari alam semesta yang menjadi manifest keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita yang ahli sunnah wal jamaah memahami. Dan ini akan selalu saya akan sampaikan, kenapa kita harus memahami sifat 20, di mana sifat 20 itu diawali dengan sifat wajib yang meletakkan bahwa sifat Allah yang pertama adalah wujud. Karena apa? Alam semesta ini tadi saya sampaikan adalah manifest dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sesuatu yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Maka alam semesta itu ada karena diadakan oleh yang ada, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat Allah yang pertama dan yang paling utama disebutkan dalam sifat 20 yang wajib adalah wujud. Nah, wujudnya Allah seperti apa? Sejak kapan wujudnya Allah? Qidam, wujud qidam. Qidam itu artinya terdahulu. Dahulunya Allah tidak ada yang mendahuluinya. Tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan Allah keberadaannya? Baqa. Sifatnya Allah itu kekal. Tidak ada akhir. Allah tidak rusak. Allah tidak berakhir. Nah, wujud qidam baqa. Emang Allah seperti apa? Mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi jangan dipersepsikan Allah itu seperti paham-paham mutajassimah yang menyamakan Allah seperti makhluknya. Mukhalafatul lil hawadis. Terus kalau Allah sendirian nggak ada dong pembantunya, nggak ada dong yang istilahnya ajudan atau siapa. Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak butuh siapapun
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Qiyamu bi nafsihi, wahdaniyat, dia adalah yang esa. Nah, terus diruntut sampai 20 sifat wajib, kemudian 20 sifat mustahil, kemudian sifat jaiznya. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat semuanya ya. Kan udah disampaikan itu. Tapi tetap saya akan ingatkan kembali. Wong kadang belajar bab ini, Pak, nggak cukup sekali. 2, 3, 4 kali baru dong kok. Itu Aziz mungkin karena pas-pasan dulu ya. Yang ngajinya nggak cukup sekali, Pak. Butuh 2, 3 kali. Baca saja nggak cukup sekali. Butuh 2, 3 kali baru ngeh gitu kan. Mungkin beda kali dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita dianugerahkan oleh Allah akal. Kemudian dengan akal itu bisa memahami agama yang kita anut dengan sebaik-baiknya. Nah, tapi semuanya harus dibekali dengan ilmu biar pemahaman kita semakin kokoh dan kuat, sehingga dengan ilmu ibadah kita semakin bermutu, insya Allah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, permata yang Allah titipkan kepada jasad manusia kita semua adalah sifat malu, al-haya, sifat malu. Sifat malu. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia. Bersyukur Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang masih diberikan oleh Allah sifat malu. Sifat malu itu sifat yang wajib dimiliki oleh manusia. Ketahuilah, tanda manusia masih hidup itu punya sifat malu, Pak. Hayaun itu malu. Tapi di Al-Quran hayyun satu akar loh dengan lafaz hayaun. Hayyun artinya apa? Hidup. Apakah ada korelasi hayyun dengan haya? Hidup dan malu? Ada. Orang yang masih hidup harus punya sifat haya. Orang yang masih hidup harus punya sifat malu. Kalau orang sudah, manusia kok sudah tidak punya sifat malu, tandanya dia sudah mati. Iya, mungkin masih hidup secara physically, tapi sudah dianggap mati. Udah gak punya sifat malu. Gak ada bedanya dengan hewan. Nah, makanya bersyukur bagi kita yang Allah anugerahkan sifat malu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat malu inilah yang dapat membedakan kita dengan hewan dan setan. Oleh karena itu Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi malu menjadi 2 bagian. Yang pertama, hayaun nafsiyun dan hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan oleh Allah pada setiap manusia, seperti malu memperlihatkan aurat dan sejenisnya. Sifat ini tidak diberikan kepada hewan. Bersyukur, Pak, kita punya rasa malu apabila auratnya dipentelengin oleh orang lain. Baik itu laki-laki malu auratnya dilihat perempuan, apalagi sebaliknya perempuan malu kalau auratnya dipentelengin oleh laki-laki, apalagi yang tidak muhrim. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi yang membedakan antara manusia dengan hewan. Nah, jangan seperti orang sekarang itu, maaf, kadang ketularan satu-satunya hewan yang kalau boleh silahkan ditebak, Pak. Hewan apa yang pakai sabuk tapi nggak pakai celana? Ada, Pak? Apa tuh? Ada tuh, pakai sabuk tapi nggak pakai celana. Ayo, hewan apa ayo? Kuda. Ya kan? Dipakein sabuk kan sama pemiliknya, pakai celana, dipakein celana enggak? Enggak. Nah, kelakuan seperti itu kok ditiru oleh manusia. Misalnya pakai sabuk nggak pakai, ya lebih hina daripada kuda. Kuda nggak dikasih akal kok, manusia dia dikasih akal. Baik, naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian yang kedua itu tadi hayyun imaniyun, hayaun imaniyun.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hayaun imaniyun itu adalah ayyamna'al mu'min min fi'lil ma'asi khaufan min Allah. Ini anugerah dari Allah. Sifat malu yang berpondasikan iman adalah sifat malu yang bisa mencegah seorang yang beriman dari perbuatan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut pada Allah, ini adalah anugerah yang paling luar biasa. Enggak peduli, enggak ada orang, sepi, sendirian, enggak ada yang melihat, tetap karena memang ini berpondasikan iman, sadar betul bahwa Allah sifatnya adalah basiron. Allah maha menatap, khabirun, maha memperhatikan, alimun, maha mengetahui. Sadar betul, iya nggak ada orang, tapi Allah melihat deh. Iya tidak ada orang, tapi Allah memperhatikan deh. Iya tidak ada orang, Allah sangat waspada terhadap hambanya, maka dia tidak akan pernah berani. Sifat ini hanya diberikan pada orang-orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah. Karena itu wajar jika Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya dengan mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Malu dalam hal ini misalnya malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah Allah, malu meninggalkan perintah-perintah agama, malu tidak bisa berbuat baik dan lain sebagainya. Nah, dan kadang saya itu mengharapkan atau mendambakan, andai sifat-sifat ini, permata-permata ini justru yang memegang teguh adalah mereka-mereka yang dikasih amanah sebagai pemimpin, Bu. Gitu, Pak. Kan subhanallah ya. Kalau pemimpin-pemimpin kita kan ya sama seperti kita, dikasih akal, dikasih agama, dikasih sifat malu. Nah, andai mereka-mereka itu benar-benar menggunakan permata ini dengan sebaik-baiknya, betapa indahnya negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang akalnya sempurna, agamanya kokoh, kemudian sifat malunya tinggi. Nah, makanya di sebuah nasihat yang saya nukilkan dari kitab Dalilul Falihin Lidruqir Riyadus Shalihin, ada satu nasihat, yambahi likamilil iman ayu ammar watanahu bil amil shalih wal ihsan. Bapak Ibu Nabi Allah Subhanahu wa taala, permata yang keempat itu nanti adalah amal soleh. Kita dianugerahkan oleh Allah bisa beramal soleh, itu luar biasa. Amal soleh itu adalah sesuatu yang Allah anugerahkan untuk kita setelah punya pondasi akal, iman, agama dan malu itu tadi. Kemudian kita melaksanakan amal soleh, itu adalah permata yang sangat berharga. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan. Karena banyak orang mampu memahami agama atau mengerti ilmu agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat atau nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhan yang kadang-kadang merugikan orang lain. Nah, contoh yang paling mudah Bu. Contohnya adalah yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Betapa banyak orang yang ngerti agama tetapi tidak mampu mengendalikan dirinya, sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agamanya, namun hanya memperalat agama untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Maka akibat yang timbul dari itu semua adalah bukan amal soleh, tapi justru kedurhakaan yang berbalutkan agama. Maaf, ini sedikit sensitif tapi harus saya sampaikan. Orang tua kami menasihatin, Ziz, hati-hati dengan hal ini. Apa yang beliau wasiatkan, guru kami maupun orang tua kami, adalah orang yang menjual agama berbalutkan mencari kepentingan dunia dengan menjual agama, maksudnya begitu. Hati-hati, pakainya gamis, pakainya jubah, pakainya imamah,
Tapi yang dicari adalah urusan dunia. Ini yang sering banget saya sampaikan dulu, entah Bapak Ibu masih ingat atau tidak. Betapa harus kita hati-hati. Ternyata hari ini benar-benar ramai betul di medsos, Pak. Khususnya di medsos. Yang memperhatikan, yang nggak memperhatikan ya lebih baiklah daripada pusing, gitu kan? Karena apa? Hati-hati, Pak. Masalah yang kemarin orang saling mengklaim ya. Saya sendiri dalam hal ini punten-punten nggak pernah mau peduli kita itu dilahirkan dari siapa, Pak. Makanya orang tua kami nggak pernah mendidik kami untuk bangga dengan silsilah atau nasabnya. Justru orang-orang tua kami itu mengajarkan kepada kita nggak perlu tidak tahu orang tua kita siapa, nasabnya kita dari mana. Kalau kelakuanmu, wahai Aziz misalnya, di sini anak, sebagai anak saya diwasiatin orang tua, daripada kamu bawa beban berat atas nama nasab. Nah, karena apa? Orang tua kami itu menasihati begini, Pak. Kita itu tidak pernah bisa memilih dari rahim mana, dari rahim siapa kita dilahirkan. Betul, Pak? Kita nggak bisa milih emak siapa, kita siapa, emak kita siapa itu nggak pernah bisa memilih. Bapak kita itu dulu itu siapa, nggak pernah bisa memilih. Tahunya kita sudah dihadirkan di dunia ini dari bapak ibu kita, lewat bapak ibu kita. Nah, maka yang penting bagi kita adalah bekali diri dengan ilmu, bekali diri dengan pemahaman agama yang kokoh, yang benar. Karena apa? Muliakan dirimu dengan ilmu, dan dengan ilmu engkau kokohkan keimananmu dalam memahami agama, maka engkau akan memperoleh derajat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kan itu. Kamu pengen mulia dalam kehidupan dunia ini, maka upgrade dirimu dengan iman dan ilmu. Dengan ilmu dan ini dua pasang yang nggak bisa dipisahkan, Pak. Nah, dengan ilmu dan iman, dengan iman dan ilmu, sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Dan Allah udah janjikan, maka Allah akan muliakan. Nah, siapapun dirimu, mau nasabnya kiai ke, ajengan ke, ustadz ke, atau darah biru sekalipun, walaupun gak ada yang darahnya biru, semuanya merah, gitu kan? Tapi kok maaf, jangan kasar lah ngomongnya, kok goblok misalnya, nggak ngerti agama, ya nggak ada nilainya. Lah misalnya orang bodoh kok katanya lebih mulia, terus mau ngajarin apa wong bodoh? Mau ngasih contoh apa wong bodoh? Mau memberi manfaat apa wong bodoh? Ya nggak ada manfaatnya, nggak ada nilainya. Nah, maka yang kami pahami dari orang tua kami, kita ini semua nggak ada yang bisa milih, Pak. Dari rahim siapa kita dilahirkan, dari orang tua siapa kita akan ada di dunia ini. Tahunya sudah ditakdirkan oleh Allah kita jadi lahir. Makanya maaf, saya sering kalau bahasanya membekali bahasa atau bahasa ekstrimnya mendoktrin santri-santri kami di pesantren, ayo wahai anak-anak santriku, rubahlah atau perbaikilah nasabmu dan nasibmu. Nasabmu dan nasibmu. Maksudnya, Abah, saya biasa dipanggil Abah sama anak-anak. Kamu tidak pernah bisa memilih dari siapa kamu akan dilahirkan di dunia ini. Ada yang dilahirkan, yang orang tuanya orang tani, pedagang, atau mungkin usahanya jadi karyawan tok, atau mungkin jadi buruh di sebuah perusahaan. Nggak masalah, nggak apa-apa. Biarlah orang tua kita orang tani, biarlah orang tua kita itu pedagang biasa, biarlah orang tua kita orang kampung, biarlah orang tua kita bukan siapa-siapa. Ayo mulai dari dirimu, muliakan dirimu dengan Al-Quran, hafalkan Al-Quran 30 juz, pelajari ilmu-ilmu yang lain. Dengan ilmu ini engkau akan diangkat derajatnya, dan nasabmu insya Allah ke belakangnya, ke bawahnya akan menjadi generasi-generasi yang mulia. Karena apa? Dilahirkan dari ahli Al-Quran. Kan keren, Pak? Bener gak sih? Iya. Daripada nepuk gue turunan siapa tapi goblok nggak jelas, ngapain, Pak? Maaf ini rada kasar. Karena hari ini gue masih ribut itu. Terus memperbaiki nasab, insya Allah memperbaiki nasib, Pak. Kalau orang udah berbekal ilmu Al-Quran, ilmu agama yang matang, yang lengkap, ilmu pengetahuan yang
benar-benar dengan disiplin ilmu dikuasai, insya Allah. Seperti nasihatnya orang tua kami, beliau ketika nyuruh saya hijrah keluar dari kampung lah. Beliau itu hanya kirain mau ngasih uang banyak Pak, suruh hijrah itu. Ternyata satu kalimatnya begini bunyinya, laisa li sahibil ilmi mamkutun. Berangkat sis, dikirain mau dikasih duit, ternyata hanya dikasih satu kalimat, laisa li sahibil ilmi mamkutun. Apa artinya bahasa Indonesianya Pak? Tidaklah bakal sengsara orang yang hidup dengan berbekal ilmu. Itu. Makanya saya menyimpulkan, ya udah, ayo anak-anakku, wahai diriku, wahai anak-anakku semuanya, rubahlah nasabmu dengan apa? Membekali dirimu dengan ilmu pengetahuan, ilmu Al-Quran, ilmu agama, dan disiplin ilmu yang lain. Insya Allah, Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu pemahaman saya Pak. Ya udah, rubahlah nasabmu dan nasibmu dengan ilmu. Kan kita semua juga sering dengar, man aradad dunya fa'alaiha bil min. Siapa yang menghendaki kesuksesan dunia maka dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaiha bil ilmi. Siapa yang menghendaki kemuliaan akhirat dengan ilmu. Wa man aradahuma. Siapa yang menghendaki kemuliaan kedua-duanya, mulia dunia, mulia akhirat, fa'alaiha bil ilm. Maka harus dengan ilmu. Kan itu kan. Bisa diterima nggak Pak ini Pak? Iya kan? Jadi nggak usah membanggakan siapapun. Dan kita pun sebagai orang tua nggak usah minder. Saya mah orang biasa. Masa mungkin anakku nanti bisa jadi kiai, bisa jadi ustadz? Ya Allah Pak, kalau kita ngajinya bener, bukan orang yang berbangga dengan nasabnya tok. Insya Allah kita apa nggak bisa melihat betapa banyak orang-orang hebat yang dilahirkan dari orang-orang biasa. Saya sebut contoh aja lah. Siapa yang nggak kenal atau nggak pernah dengar nama Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali? Siapa yang nggak dengar tuh nama itu? Sampai hari ini kita dengar kan? Beliau itu emang anaknya kiai? Bukan. Anaknya ulama? Bukan. Beliau itu dua bersaudara. Adiknya namanya Ahmad Al-Ghazali. Dulu beliau itu dilahirkan oleh orang tani. Orang tuanya kerjanya hanya memintal benang. Memintal benang. Kayak enggak. Ya, hanya sekedar punya penghasilan ala kadarnya. Kemudian ketika dirinya kurang sehat, kok tanda-tandanya umurnya enggak panjang lagi, beliau menitipkan kedua putranya itu, Ghazali dan Ahmad ini, kepada seorang alim dengan harta yang dia miliki. Subhanallah. Dengan harta yang dititipkan itu, kemudian Al-Ghazali kecil dan Imam Ahmad kecil itu dididik menjadi orang hebat. Itu contoh Pak. Jadi nggak perlu kita minder, kita itu bukan siapa-siapa. Emang kenapa? Asal kita benar-benar mendidik anak dengan sebaik-baik pendidikan, mulia Pak, mulia. Maka banggalah dengan ilmu, banggalah dengan iman yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, dan banggalah dengan Kenapa? Termasuk nikmat kemerdekaan yang baru saja kita rayakan ya Pak ya. Subhanallah. Yang bagili kamilil iman ayu ammar wa tanahu bil amali sholih wal ihsan. Salah satu kemuliaan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa ini adalah dikasih nikmat kemerdekaan. Maka dalam sebuah nasihat yang indah, Imam Al-Ghazali, saya nukilkan kembali kalamnya beliau, al-mulku wad-din tau'amani fad-dinu aslun wa sultanu harisun wa ma la asla lahu famahdumun wa ma la harisa lahu fadai'un. Kata Imam Al-Ghazali begini Pak, kekuasaan atau negara dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama adalah landasan, sedangkan kekuasaan adalah pemelihara. Kalau bisa dicatat semua itu oleh Bapak Ibu semuanya nih. Ini pegangan Pak. Sekali lagi, kekuasaan atau negara dan agama itu merupakan saudara kembar. Agama adalah landasan, sedangkan kekuasaan adalah pemelihara. Dijelaskan di sini, wa ma la aslalahu famahdumun.
sesuatu tanpa landasan pasti akan roboh. Wa ma la harisalahu fadha'iun, sedangkan sesuatu tanpa pemelihara akan lenyap. Jadi kalau hari ini kita harus bersyukur atas anugerah kedaulatan negara yang sudah kita raih 79 tahun yang lalu, ya harus kita syukuri. Karena apa? Tanpa negara yang kokoh, tanpa negara yang berdaulat, kira-kira kita bisa asing nggak ngaji begini? Nggak bakalan, Pak. Nggak bakalan orang bisa beribadah senikmat orang di Indonesia. Bahkan hanya di Indonesia, Pak, bikin pengajian bisa portal jalan gitu. Iya, subhanallah, bersyukur, kurang syukur apa? Kemudian ada orang-orang yang berjubah atas nama agama, memprovokasi kesana sini, ngajaknya perang, ngajaknya berantem. Alal hak, tinggalin Pak yang begitu, Pak. Demi kebenaran tinggalin orang seperti itu. Itu ngerusak, Pak. Itu ngerusak. Jangan diikutin, bahaya sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ijtihad atau perjuangan yang kita tidak mengalami perangnya orang tua kita dalam membebaskan negara ini, maka di sini disebutkan antahida fi tahsilil ulum. Ijtihadnya kita yang nggak pernah ikut perang seperti orang tua kita adalah ya bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, belajar ilmu agama, belajar ilmu-ilmu, disiplin ilmu yang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Dengan kamu bisa berkhidmah untuk bangsa yang luhur. Artinya apa? Dengannya, maksudnya dengannya ilmu yang kita pelajari, kita bisa berkhidmah kepada bangsa dan negara. Wal ma'arifi allati biha tatamakkanu min khidmatil watan al-azizi ala wajhil ikmal. Disebutkan di sini, dengan engkau belajar ilmu dan pengetahuan yang lengkap, kamu bisa membangun, berkhidmah untuk bangsa yang luhur dengan cara yang sempurna. Karena dengan ilmu. Karena perbuatan yang bodoh adalah semuanya hanyalah perantara yang tidak tahu apa yang manfaat dan apa yang baik di dalamnya. Karena orang bodoh nggak tahu. Makanya penting, Pak, memilah dan memilih pemimpin, Pak. Penting banget. Karena pemimpin yang cerdas, yang pinter, yang punya akal, yang punya agama dan punya rasa malu, itu insya Allah bisa menghantarkan kita warga negaranya menjadi makmur, negaranya menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, gitu, Pak. Makanya sekali lagi penting, sangat-sangat penting. Dan kita sekali lagi hendaknya kalau mau disebut orang yang sempurna imannya, ayyu ammar watanahu bil amil shalih. Kalau kita kepengen disebut sempurna imannya, maka bangunlah negeri ini dengan apa? Amal soleh. Amal soleh itu apa? Bukan berarti sholat toh. Amal soleh itu ya karya-karya yang baik. Ya, itu bagian dari iman, Pak. Jadi tidak boleh dianggap sepele. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mengingatkan untuk saya pribadi, ayo berlomba-lombalah menjaga 4 permata ini. Yang tadi saya ingatkan, yang pertama akal, yang kedua apa, Pak? Agama, yang ketiga sifat malu, dan yang keempat adalah amal soleh. Tadi yang baru saya ingatkan adalah akal bisa rusak oleh sifat marah, dan yang kedua agama itu bisa rusak oleh apa? Agama bisa rusak oleh sifat hasud. Maka disebutkan di sini wal hasadu yuziluddin, bahwa sifat dengki atau iri itu bisa menghilangkan agama. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu ada pada diri kita. Hasud itu hal yang sangat mengerikan yang tidak boleh dibiarkan ada pada diri kita semuanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian yang bisa menghilangkan sifat malu, padahal sifat malu itu adalah sifat yang sangat penting. Permata di antara permata-permata yang ada pada diri manusia adalah disebutkan di sini wattama'u yuzilul haya, yakni sifat serakah, Pak. Serakah, tahu serakah? Kemaruk bahasa Jawa itu. Enggak pernah merasa cukup,
dikasih amanah, malah memperkaya diri sendiri, keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Hati-hati itu, jangan disambung-sambungin sendiri ya, jangan ya. Ya pokoknya terserahlah itu mah. Jadi yang bisa merusak, menghilangkan sifat malu yang sangat berharga adalah keserakahan, tomak, kepengin nggak cukup, dikasih satu kepengin dua, dikasih dua kepengin tiga, dikasih tiga kepengin empat. Kayak bapak-bapak tuh sebenarnya punya sifat serakah, cuman ada yang berani, ada yang enggak. Bener loh Pak, dikasih satu kepengin dua, dikasih dua kepengin tiga, dikasih tiga kepengin empat, cuman nggak berani. Akhirnya terpaksa istiqomah. Ini bab serakah Pak. Engkau disambung-sambungin bab pasangan. Saya nggak ngajarin yang itu mah. Kan nyatanya Aziz juga termasuk istiqomah Pak. Ikatan suami takut istri di rumah. Baik, yang terakhir, yang bisa merusak amal soleh, yang bisa menghancurkan amal soleh yang sudah kita kumpulkan susah payah. Apa itu? Al-ghibah. Wal ghibatu yuzilul amal soleh. Ghibah, ngomongin aib orang, itu bisa merusak, menghancurkan amal soleh. Hati-hati dengan hibah Pak. Dosa yang paling gak dianggap. Ketahuilah, 4 permata yang ada dalam diri manusia ini seharusnya benar-benar dijaga agar selalu berada di jalan yang benar. Nah, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang di tengah jalan. Sekali lagi, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, Ustadz emang berarti nggak boleh marah kalau misalnya suatu saat marah. Marah itu boleh Pak. Bahkan ada marah yang hukumnya wajib, marah hukumnya sunnah ada, marah hukumnya mubah ada, makruh ada, bahkan ada marah yang hukumnya haram. Nah sedikit saja ini tambahan dikit. Jadi ada marah yang wajib. Marah yang wajib itu adalah ketika melihat perbuatan maksiat dan dosa di depan mata kita, maka kita wajib marah dan berusaha untuk merubah dan menghentikan perbuatan maksiat dan kedurhakaan itu. Yang kedua sunnah. Ada marah yang sunnah itu adalah ketika Rasulullah SAW marah pada sahabat yang memanjangkan bacaan surat pada sholat. Bacaan surat pada sholat. Ada sahabat namanya Mu'ad bin Jabal, ngimamin maghrib kok panjang Pak, pakainya surat-surat yang panjang. Nah ternyata di belakangnya ada pedagang, ada orang tua, ada orang yang nggak tahan kalau bacaannya panjang-panjang, banyak urusan yang harus diselesaikan. Akhirnya Pak mufarokoh, tahu mufarokoh Pak? Memisahkan diri dari berjamaah. Nah melihat itu diadukan. Nah tadinya berpikir Rasulullah akan membela yang jadi imam, ternyata malah Rasulullah menegur imamnya yang kalau baca surat panjang terlalu panjang dalam imam. Jadi cocok itu kayak tadi sholat subuh pakainya wadduha, itu cocok itu. Amin ya rabbal alamin. Bagus sih kalau satu halaman, tapi kalau satu halaman ya harus bacanya intonasinya speednya agak cepat. Jadi jangan terlalu kalau terlalu tartil, kasihan yang asam urat di belakang. Serius Pak, saya itu pernah ngimamin pakai satu halaman, bacanya rada tartil. Itu setelah sholat ada bapak-bapak Pak, ada bapak-bapak nepuk pundak saya, Ustadz. Suaranya enak, bacaannya juga enak, panjang, tapi saya nggak kuat Ustadz. Itu terjadi, pengalaman pribadi bukan orang lain itu kan. Gara-gara apa? Beliau asam urat. Nah ternyata itu pernah ditegur zaman Rasulullah. Baik, itu Rasulullah marah kepada sahabat seperti itu sunnah. Dan ada marah yang mubah, yaitu boleh dilakukan. Seperti pernah terjadi pada sahabat Abu Bakar ketika beliau marah pada anaknya karena kebetulan ada tamu datang ke rumah beliau, kok nggak dijamu, nunggu ayahnya datang gitu loh. Bu, yo kalau mau ngejamu ya jangan nunggu orang tua datang, tamu datang langsung dijamu gitu loh. Itu pernah terjadi dalam kehidupan sahabat. Nah, makanya sahabat Abu Bakar marah karena anaknya namanya Abdurrahman sempat tidak menjamu, bahkan
bahasa lainnya di dalam riwayat itu ngumpet. Nah, nunggu biar kalau tamunya ayahnya ya biarin, nanti nunggu ayahnya itu loh. Baik, ada yang makruh. Contoh ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya pada Rasulullah perihal hal-hal yang tidak layak untuk ditanyakan. Pengen tahu maaf aib orang lain. Itu Rasulullah itu enggak berkenan sekali. Dan paling akhir haram, marah yang haram yaitu adalah marah yang disertai dengan caci maki, hinaan, kata-kata yang keji. Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang hebat, orang yang kuat dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian, tetapi tidak lain adalah orang yang disebut kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Ketika marah saja nggak boleh caci maki, Pak. Apalagi atas nama dakwah, dikasih panggung, dikasih mic, kok caci maki. Yang dicaci maki ulama lagi. Nah, yang seperti itu tinggalin aja, Pak. Demi Allah tinggalin. Itu nggak mendidik sama sekali. Wong ini tuntunannya lagi marah saja nggak boleh caci maki, apalagi atas nama dakwah. Ini yang penting saya ingatkan, mudah-mudahan bermanfaat. Ngaji hari ini itu saja, Pak ya. Mudah-mudahan Allah ridho dan apa yang kita kaji menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk kita semua yang bermanfaat. Ada yang mau bertanya silahkan. Monggo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, monggo. Monggo, ada mic biar dengar semua. Pertama, orang yang karirnya bagus sekali dan pandai apa yang jabatan itu tinggi, dia tidak akan semua itu untuk belajar agama. Dia memperdalam agama setelah ya sudah sepuh lah ya. Terus tulisan dari Habibie yang pernah kita baca bahwa dia sudah karirnya bagus sekali dan sampai waktu presiden, tapi dia hanya belajar dia cerita, oh saya perlu belajar memilih belajar agama atau belajar ilmu, saya budaya belajar agama. Nah ini kita sebagai kakek atau orang tua, kita juga mendidik apa ini, mendidik cucu melihat apa yang harus kita lakukan dalam memilih pendidikan. Pendidikan umum. Baik. Ada pertanyaan sangat bagus dari salah satu jamaah kita, bagaimana dengan testimoni yang beliau nukil dari perjalanan seorang yang luar biasa karirnya di pemerintahan maupun di karir-karir yang lain. Tidak sedikit memang contoh seperti itu. Di puncak karir yang semuanya udah didapat, baik secara materi, jabatan, kedudukan dan semuanya. Kemudian beliau, ada beberapa tokoh bukan hanya Pak Habibie saja, menyadari ternyata dari sekian ilmu, prestasi yang didapat, karir yang luar biasa itu, semuanya tidak ada nilainya dibanding agama. Maka kalau beliau sekiranya bisa memutar waktu, tentu yang beliau akan pelajari lebih dulu adalah agama. Karena ternyata ilmu agamalah yang sangat dibutuhkan, bukan hanya dunia tapi nanti sampai akhirat. Terus ada pertanyaan, bagaimana ketika kita sudah menjadi orang tua, mendidik anak-anak kita, anak cucu kita, memilah dan memilihkan pendidikan untuk mereka, lebih baik yang mana? Pendidikan umum yang sekarang kita seolah-olah ada dikotomi ya, pendidikan umum, pendidikan agama. Sebenarnya semua pendidikan, bahkan semua ilmu itu saling melengkapi, Pak. Semua ilmu itu sangat satu sama lain saling melengkapi. Maka saya kurang setuju kalau ada disebut ilmu formal, ilmu agama, ilmu pesantren, ilmu umum, semuanya sama kok. Artinya apa? Harus dipelajari semuanya. Hanya saja butuh tahapan, butuh proses. Jangan sekali blek dikasih semuanya, yang muntah kasihan anak-anaknya. Sekelas Imam Syafi'i, ilmu yang pertama kali dipelajari itu ilmu Al-Quran, Pak. Dalam sejarah kita baca, Imam Syafi'i radhiyallahu an hafal Al-Quran di usia 7 tahun. Kemudian setelah ilmu Al-Quran, apa yang beliau pelajari? Ilmu adalah tentang ilmu lughat, artinya ilmu nahwu shorab yang semuanya untuk bekal membaca dan mengkaji ilmu-ilmu kitab-kitab klasik dan semuanya yang lain. Kemudian baru hadis di semuanya sampai puluhan ribu hadis, ratusan ribu bahkan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka
kami sebagai praktisi pendidik Pak ya, menyarankan pada diri saya pribadi, orang tua, yang paling utama yang harus dibekalkan kepada anak-anak kita, entah cucu, entah anak, yang pertama dan paling utama itu pemahaman pondasi ilmu agama Pak. Nah, ilmu agama ini didapatkan di mana? Ditanamkan di mana? Gini ya, pendidikan saat ini yang paling lengkap dan komprehensif itu kalau menurut saya, boleh beda pendapat, itu ya pesantren Pak. Pesantren hari ini, karena di pesantren tempat yang insya Allah wadah yang saat ini paling aman untuk membentuk generasi masa depan. Semales-malesnya anak di pesantren, insya Allah serajin-rajinnya di rumah. Kenapa? Di pesantren wajib sholat 5 waktu. Semales-malesnya mereka masih qobliyah ba'diyah Pak. Kemudian semales-malesnya anak di pesantren wayahnya ngaji, gak mungkin lari. Udah aturannya, kalau nggak ngaji ya kena taziran, yang ngaji gitu. Semales-malesnya anak di pesantren gak mau sekolah, ya ketahuan, ya harus sekolah. Senakal-nakalnya anak di pesantren gak bakalan seperti nakalnya anak di luaran. Wong pegang HP aja dibatasin, gitu kan? Jadi kalau tidak sempat memenyantrenkan putra-putri kita misalnya, panggillah atau ikut sertakan anak-anak kita ngaji di musola atau di majelis-majelis taklim dekat rumah, biar pemahaman anak-anak kita itu benar-benar terselamatkan dalam pondasi memahami ilmu agama, termasuk ilmu akidah, kaifiyah sholat, tentang toharoh. Bahkan sering saya menyampaikan Pak, hari ini anak-anak hari ini beda di dalam rumusan hukum balighnya anak-anak zaman dulu. Fikih zaman dulu, anak-anak standar baligh itu 15 tahun Pak umurnya Pak. Atau setelah haid atau setelah ikhtilam. Dan Bapak Ibu saya yakin, dulu ikhtilam atau haid itu setelah usia 15 tahun ke atas loh rata-rata. Anak zaman dulu. Anak zaman sekarang dengan adanya tontonan yang setiap hari mempertontonkan hubungan layaknya laki-laki dan perempuan, bahkan adegan-adegan yang nggak layak, anak-anak hari ini lebih cepat balighnya daripada orang tua zaman dulu. Bener gak sih Pak? Nah, dibanding dengan anak-anak zaman dulu. Intinya yang harus kita waspadai, anak-anak hari ini usia 9 tahun atau 10 tahun, itu kalau sekolah SD itu baru kelas 4, kelas 5 Pak. Itu rata-rata sudah baligh hari ini. Taunya dari mana? Mereka udah haid. Laki-lakinya udah ikhtilam. Ikhtilam itu mimpi basah. Nah, pertanyaannya, di usia 10 tahun anak-anak kita yang sudah baligh itu udah ngerti apa tentang hukum agama itu? Sementara orang yang sudah baligh itu wajib melaksanakan perintah-perintah agama, apa yang harus ditunaikan, apa yang harus dipantang gitu loh Pak. Nah, itu kewajiban orang tua Pak sebenarnya, bukan wajibnya kiai. Yang harus mendidik itu siapa? Orang tua. Maka penting banget, yang paling utama pertama dididik sebagai pondasi pemahaman adalah pemahaman ilmu agama untuk anak-anak kita, kaifiyah cara ibadah-ibadah yang lain dan semuanya. Mudah-mudahan nggak puas Pak ya jawabannya. Ya, karena kalau mau dijawab panjang kali lebar ya Pak. Intinya pilihkan pendidikan untuk anak cucu kita, pondasikan dengan pemahaman agama dulu, karena itu yang akan menyelamatkan. Jangan sampai seperti maaf banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Saya sering ngajar ibu-ibu Pak, Bu. Ibu-ibu ngajar mulai rajin itu biasanya ya usia 50 ke atas, biasanya 40 ke atas itu udah bagus, rata-rata 50. Di usia 50 ke atas masih banyak ibu-ibu yang nggak ngerti tentang apa itu haid, apa itu istihadah, apa itu nifas, hukum-hukumnya Pak yang saya maksud. Mereka udah mengalami tapi hukum-hukumnya nggak paham. Bahkan masih ada yang nggak paham tentang kaifiyah mandi wajib, taunya keramas. Oh iya Pak, loh mandi wajib kok taunya keramas, taunya sampoan. Emang zaman Nabi ada sampo? Ya Allah, mau mandinya airnya seluas kolam renang, kalau nggak ada niat rusak itu. Kebayang terus bagaimana sholatnya selama ini? Kebayangkan bagaimana ibadahnya selama ini? Wong mandi saja nggak bener. Itu makanya apa? Pentingnya mengadakan pengajian-pengajian dimanapun, kemudian ajarkan yang paling pondasi, kaifiyah tata cara ibadah. Yang paling pondasi lah dari bab toharoh.
Karena jangan sampai kecolongan. Udah setua kita ini nggak tahu cara kaifiyah, tata cara mandi. Niatnya keliru Pak ternyata. Niatnya keliru. Yang penting keramas, la ilaha illallah. Padahal yang penting kan niat. Ketika ditanya niatnya kapan ketika mau mandi? Ayo. Ketika mau masuk kamar mandi, ketika buka baju, atau ketika nyalain shower. Nah loh. Padahal tiga-tiga itu salah semua. Yang benar itu ketika memulai membasuh badan, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Mau kaki dulu, mau tangan dulu, langsung kepala silahkan, asal nggak nyut-nyutan, gitu kan? Itu ada aturannya, dan itu nggak semuanya emak-emak dan bapak-bapak di usia 40-50 tahun paham, Pak. Lo bener, Pak. Kenapa? Dulunya belajarnya nggak pernah belajar agama. Maklum dulu waktu zaman Orde Baru kan pelajaran agama hanya hari Sabtu, itu pun hanya 2 jam pelajaran. Pas hari Sabtu gurunya kondangan, ya selesai, nggak jadi ada pelajarannya Pak. Akhirnya Pak nggak pernah belajar sampai tuntas tentang hukum-hukum dalam ibadah. Nah mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dan kita manfaat ngaji di sini. Insya Allah ada kajian tafsirnya, ada kajian fikihnya. Hal-hal yang penting nanti ditanyakan biar kita tidak sampai telat dan terlambat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa jama'atana hadha fi masjid Asma'ul Husna min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Quran wa min ibadika as-salihin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.